Sekalian, ini yang hadir saya melihat ada dua komponen, Ketua. Ada komponen aparatur partai dan beberapa masyarakat. Ini begini ceritanya. Reses itu memang hal yang harus saya lakukan. Dalam setahun itu ada 3 atau 4 kali reses. Paling tidak 3 lah ya, 3 kali reses. Itu kita anggota DPR yang dari Dapil Sumut, dari Dapilnya masing-masing turun menampung aspirasi. Persoalannya kadang-kadang masyarakat ini kan nggak tahu bahwa bahwasanya keluhannya itu gawenya pemerintah kabupaten kota atau provinsi, kan begitu. Kita kan masyarakat ini kan nggak tahu ini. Sama juga yang sekarang sedang heboh-hebohnya, kemarin baru kita cari jalan keluarnya tentang proyek air limbah, ya kan, yang mengorek habis seluruh daerah di kawasan kita ini. Dikorek suka-suka, kapan dikerjai suka-suka, tak diapain. Kita maki-makilah Pemko Medan. Padahal Pemko Medan pun memaki-maki pimpinan proyeknya, proyek itu gak peduli. Provinsi pun memaki-maki orang tua itu gak peduli. Kenapa? Karena itu proyek APBN, proyek nasional. Nah, itulah contoh. Maka nggak diaspal, nggak peduli. Stres wali kota mikirkannya, nggak peduli orang itu. Ya, tapi yang kita maki wali kota. Iya kan? Masyarakat ini kan macam Sony mana Sony. Untung Sony Kepling tahu dia. Sampai ada yang kena musibah, Son, yang di jalan apa kemarin Garu itu kan. Tapi mau diapain? Nggak peduli. Wali kota maki pun orang itu nggak peduli. Karena apa? Karena itu proyek APBN. Akhirnya kemarin terkait dengan limbah, jadi nggak usah lagi ditanya, jawab aja sekarang. Kemarin DPR Provinsi Sumatera Utara memanggil pelaksana proyek, bayangkan nggak datang. Pelaksana proyeknya kita panggil nggak datang, tapi penanggung jawabnya perpanjangan tangan dari pusat itu kita panggil datang. Pemantaunya, pengawasnya dari provinsi, yang dari provinsi Dinas Bina Marga kita panggil, kita kumpulkan. Akhirnya kita ambil kesepakatan di stop semua pekerjaan itu dengan catatan, ingat juga, kita stop semua pekerjaan air limbah itu sampai ada moratorium, sampai ada evaluasi. Nah, yang sudah dikerjakan, yang kadung sudah dikerjakan, kita minta untuk dipertanggungjawabkan penyelesaiannya sampai diaspal kembali. Jadi kan dikorek, habis itu pasangnya apanya itu kan, pipanya, habis itu ditimpanya sampai diaspal semula, sampai seperti ini balik, itu tanggung jawab kontraktor itu sebetulnya. Tapi kan kita nggak tahu, dan kita biasanya masyarakat ini kan nggak mau tahu. Kita tukang galinya kita aja. Alasan mereka ini untuk kita semua mengetahui. Alasan mereka ternyata setelah di lapangan hasil kajian teknologinya nggak cocok. Ternyata tanah di kota Medan ini berpasir-pasir. Macam cakap kita berpasir-pasir. Jadi begitu dikorek, apa namanya, longsor. Seharusnya pikiran mereka kalau proyek itu dikorek, ya udah dikorek, taruh pipa, timbun, aspal, selesai. Ini enggak, begitu asal dikorek, longsor, dikorek, longsor. Jadi nggak selesai. Makanya kontraktornya pun bingung. Itu persoalannya. Jadi itulah dia contohnya. Nah, kita rakyat ini kan nggak tahu. Ini proyek provinsi, proyek Pemko Medan, proyek pusat. Kita rakyat ini nggak tahu karena nggak ditulis. Rakyat, ini urusan pusat.
rakyat ini urusan provinsi, rakyat ini urusan kabupaten atau kota, kita nggak tahu. Dan penting kita tahu ada proyek dibangun di daerah kita, udah. Kalau salah, yang kita salahkan pasti wali kota, itu udah umum. Nah itulah yang nah oleh karena itu maka saya dari pengalaman beberapa kali reses, kebanyakan keluhan masyarakat itu berkait dengan pemerintah Kota Medan. Jalan di gang, kan begitu, paret, itu kan urusan pemerintah kota ya kan, pajak, izin, itu kan kota. Provinsi itu hakikatnya adalah perpanjangan tangan pusat, dan proyek, ini tuh kita ketahui, yang namanya proyek provinsi itu bisa dilakukan kalau lintas kabupaten kota. Jadi kalau kena dia kepada 2 kabupaten atau 3 kabupaten, nah baru itu provinsi. Tapi kalau kota atau kabupaten saja enggak. Paling namanya hibah atau bantuan daerah bawahan yang hari ini heboh-heboh di koran. Itulah dia. Tapi paling tidak dengan adanya reses kita ini, silaturahim kita ini, mungkin nanti apa yang ada masalah kita rasakan hari ini di kampung kita, mungkin cerita KTP, cerita kartu rumah tangga, cerita apa, sampaikan saja, karena kebetulan kami sudah mengatur agenda. Kami reses dulu, di penghujung reses kami akan silaturahim dengan wali kota. Jadi sehingga mungkin kalau ada beberapa permasalahan yang terkait dengan Pemko Medan bisa kita kumpulkan, nanti akan kami sampaikan kepada wali kota. Kalau itu urusannya provinsi, akan kita sampaikan ke provinsi. Kalau itu urusannya pusat, akan kita sampaikan ke pusat. Kamilah